Apa sih itu epilepsi? Nah, jadi epilepsi adalah penyakit suatu gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan berkala, biasanya dengan perubahan kesadaran. Penyebabnya adalah aksi serentak dan mendadak dari sekelompok besar sel-sel saraf di otak. Aksi ini disertai pelepasan muatan listrik yang berlebihan dari neuron-neuron tersebut. Lazimnya pelepasan muatan listrik ini terjadi secara teratur dan terbatas dalam kelompok-kelompok kecil yang memberikan ritme normal pada elektroencefalogram. Serangan ini kadangkala bergejala ringan dan hampir tidak kentara, tetapi ada kalanya bersifat demikian hebat sehingga perlu rawat di rumah sakit. Bagian patofisiologi, kejang diakibatkan oleh eksitasi yang berlebihan atau dari penghambatan yang tidak teratur dari apopulasi neuron. Awalnya sejumlah kecil neuron menyala secara tidak normal, kemudian konduktansi membran normal dan sinaptik penghambat arus rusak. Rangsangan menyebar secara lokal atau bisa disebut sebagai kejang vokal atau lebih secara luas yaitu kejang umum. Nah, yang kedua itu pemeliharaan kejang sebagian besar disebabkan oleh glutamat yang bekerja pada reseptor N-metil D-aspartat dan A-amino 3-hidroksil 5-metil isokazol 4-propionat atau akinat, pasnipatinaptik dan depolarisasi yang berkelanjutan dapat mengakibatkan kematian neuron. Gejala epilepsi. Yang pertama, epilepsi merupakan suatu manifestasi gangguan fungsi otak dengan gejala khas berupa kejang berulang yang diakibatkan oleh lepasnya muatan listrik pada neuron otak secara berlebihan dan proksimal. Yang kedua, kesadaran terganggu, misalnya mulai dari tumpul hingga sangat lesu dan mengantuk. Yang kedua, disorientasi atau setelah GCSE dikuasai. Yang terakhir, nyeri yang berhubungan dengan cedera, misalnya luka pada lidah, dislokasi bahu, trauma kepala dan wajah. Penata laksana epilepsi. Yang pertama itu pengobatan utama pada epilepsi adalah obat antiepilepsi atau biasa disebut OAE. Tujuan terapi obat antiepilepsi adalah untuk memaksimalkan kualitas hidup pasien dengan mengontrol kejang semaksimal mungkin dan meminimalkan toksisitas obat sekitar 2/3 orang. Dengan epilepsi dapat bebas kejang dengan terapi obat antiepilepsi. Nah, tujuan pengobatan yaitu kepatuhan pengobatan dan efek samping dari obat antiepilepsi harus ditinjau setidaknya setiap tahun dengan memperhatikan frekuensi kejang, efek obat, konseling prekonsepsi jika diindikasikan, dan kebutuhan untuk rujukan ke pusat-pusat khusus untuk gejala persisten. Rencana untuk perhentian harus dilaksanakan melalui konsultasi dengan ahli saraf. Klasifikasi epilepsi. Yang pertama ada kejang parsial atau kejang dimulai secara lokal, di mana di sini ada kejang sederhana atau tanpa gangguan kesadaran dengan gejala pertama motorik, yang kedua sensorik atau sematosensori khusus, dan yang ketiga gejala psikis. Nah, kemudian ada kejang kompleks dengan gangguan kesadaran. Onset parsial sederhana diikuti oleh penurunan kesadaran, gangguan kesadaran pada awal-awal penyakit dengan atau tanpa automatisme. Nah, yang kedua itu ada kejang umum atau simetris bilateral dan tanpa onset lokal. Di sini ada absen, mioklonik, klonik, tonik, tonik-donik, atonik, dan kejang infantil. Nah, yang ketiga itu ada kejang yang tidak teridentifikasi, status epileptikus. Dosis rasional obat epilepsi. Yang pertama di sini ada obat lini pertama yaitu obat karbamazepin. Untuk dewasa diberikan 100 sampai 200 mg 2 kali sehari, kemudian ditingkatkan bertahap hingga 400 sampai 600 mg 2 kali sehari. Untuk anak diberikan 10 sampai 20 mg per hari dengan dosis terbagi. Kemudian untuk dosis maksimal 1200 mg per hari. Kedua yaitu obat phenytoin. Untuk dewasa diberikan 300 sampai 400 mg per hari, dosis terbagi. Kemudian untuk anak diberikan 5 sampai 8 mg per hari, dosis terbagi. Kemudian yang ketiga itu dosis loading sekitar 15 sampai 20 mg per hari. Kemudian asam valproat, di mana untuk dewasa diberikan 500 sampai 1000 mg 2 kali sehari, untuk anak 15 sampai 60 mg per hari, terbagi 2 sampai 3 dosis. Yang ketiga yaitu dosis maksimal 2500 mg per hari.
Kemudian untuk obat lini kedua, di sini ada obat levetiracetam. Untuk dewasa diberikan 500 sampai 1500 mg 2 kali sehari. Untuk anak-anak diberikan 20 sampai 60 mg per hari terbagi 2 dosis. Kemudian dosis maksimalnya itu yaitu 3000 mg per hari. Kemudian yaitu obat lamotrigin untuk dewasa diberikan 25 hingga 50 mg sehari, ditingkatkan bertahap hingga 100 sampai 200 mg 2 kali sehari. Nah, untuk anak diberikan 0,3 sampai 0,6 mg per hari dalam 1 sampai 2 dosis. Kemudian dosis maksimal 500 mg per hari. Nah, yang terakhir itu obat topiramat untuk dewasa diberikan 25 hingga 50 mg 2 kali sehari. Untuk anak diberikan 1 sampai 3 mg per hari terbagi 2 dosis. Kemudian dosis maksimalnya itu 400 mg per hari. Nah, kita memasuki terapi non-farmakologi yang dimana termasuk intervensi bedah, intervensi diet, dan neurostimulasi. Yang dimana intervensi bedah melibatkan pengangkatan area otak yang bertanggung jawab atas kejang atau implantasi perangkat yang memberikan impuls listrik ke saraf vagus. Untuk intervensi diet seperti diet ketogenik dan diet Atkins yang dimodifikasi melibatkan asupan makanan rendah lemak dan rendah karbohidrat untuk menginduksi keadaan metabolisme yang disebut ketosis yang mengurangi frekuensi kejang pada beberapa pasien. Untuk neurostimulasi, dia melibatkan penggunaan impuls listrik atau magnetik untuk mengubah aktivitas sel-sel otak dan mengurangi aktivitas kejang. Untuk terapi farmakologi bisa dilihat di sebuah bagan yang telah kami susun, yang dimana epilepsi atau kejang itu memiliki 5 jenis. Untuk jenis pertama itu tonic-clonic, yang dimana itu dia menggunakan obat asam valproat, topiramat, lamotrigin, phenytoin, levetiracetam, zonisamid, dan carbamazepine. Untuk jenis kejang keduanya itu adalah kejang absens, yang dimana itu dia menggunakan obat etososimid, topiramat, dan asam valproat. Untuk kejang ketiganya itu atau kejang vokal yaitu dia menggunakan obat carbamazepine, gabapentin, lamotrigin, dan levetiracetam. Untuk kejangnya yang keempat itu atau kejang mioklonik, dia menggunakan obat asam valproat, lamotrigin, dan zonisamid. Untuk kejang yang kelima itu atau kejang atonik, itu dia menggunakan hanya obat asam valproat saja. Selanjutnya kita memasuki di bagian penggolongan obat, yang dimana penggolongan obat ini diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerja dan jenis kejang yang ditargetkan. Di sini untuk golongan pertama itu ada golongan sodium channel blocker, dan mekanisme kerjanya itu dia menghambat saluran natrium voltase gated sehingga mengurangi ekstabilitas neuron. Contoh obatnya itu seperti phenytoin, carbamazepine, lamotrigin, dan lacosamid. Untuk golongan keduanya itu golongan kalsium channel blocker. Dia menghambat saluran kalsium tipe T yang terlibat dalam pelepasan neurotransmitter dan propagasi sinyal kejang. Contoh obatnya itu seperti etosuximid, gabapentin, dan pregabalin. Untuk golongan ketiga itu ada GABAergic agents. Dia meningkatkan aktivitas GABA atau inhibitor neurotransmitter untuk menekankan ekstabilitas neuron. Contoh obatnya itu seperti diazepam, lorazepam, vigabatrin, phenobarbital, dan tiagabin. Dan golongan keempatnya itu glutamat inhibitor. Dia menghambat aktivitas neurotransmitter glutamat yang bersifat eksitatorik. Contoh obatnya itu seperti topiramat dan perampanel. Dan golongan yang terakhir itu adalah golongan multiple mechanism agents. Dia memiliki mekanisme kompleks yang mempengaruhi beberapa target seperti saluran ion, GABA, dan glutamat. Contoh obatnya itu seperti valproat, levetiracetam, vigabatrin, phenobarbital, dan tiagabin. Selanjutnya kita memasuki pengobatan ini. Di sini obat ini pertama yang kami gunakan itu ada carbamazepine, di mana carbamazepine ini dia merupakan golongan obat sodium channel blocker. Dia mekanisme kerjanya itu menurunkan kadar atau efek cariprazine dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 di hati atau usus. Untuk efek sampingnya itu dia reaksi fotosensitivitas, perubahan pigmentasi kulit, toksik epidermal, nekrolisis, serta sindrom Stevens-Johnson.
Untuk obat keduanya itu seperti asam valproate, di mana golongannya itu gamma aminobutyric acid atau disebut dengan GABA. Untuk mekanisme kerjanya itu dia dapat meningkatkan kadar neurotransmitter penghambat asam GABA di otak. Dia juga meningkatkan atau meniru aksi GABA di situs reseptor postsinaptik. Dia juga dapat mensalurkan natrium dan kalsium. Untuk efek sampingnya itu dia terjadi diare, pusing, kantuk, rambut rontok, penglihatan kabur atau ganda, perubahan periode menstruasi, telinga berdingin, gemetar atau tremor, tidak stabil, perubahan berat badan dapat terjadi. Untuk pengobatan ini keduanya itu ada obat topiramat. Di sini mekanisme kerjanya itu dapat menghambat saluran natrium yang bergantung pada tegangan neuronal dan dapat meningkatkan aktivitas penghambatan neurotransmitter asam gamma aminobutyric atau GABA. Untuk efek sampingnya itu kelelahan, kantuk, pusing, kehilangan koordinasi, gugup, kesemutan pada tangan dan kaki, kehilangan nafsu makan, perubahan rasa makan, diare atau penurunan berat badan bisa terjadi. Dan juga ada obat gabapentin, di mana mekanisme kerjanya itu secara struktural berhubungan dengan neurotransmitter GABA. Dia tidak memiliki efek pada peningkatan, penyerapan, atau degradasi GABA. Untuk efek sampingnya itu ada alergi berat, hipersensitivitas multiorgan, pembengkakan pada wajah, bibir, mulut, lidah, atau tenggorokan, masalah pernapasan, atau mengalami jantung berdebar-debar. Obat antiepilepsi bekerja melalui berbagai target seluler di otak. Mekanismenya dapat dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama, modulasi saluran ion tegangan tergantung. Obat antiepilepsi dapat memodulisasi saluran ion kalium, natrium, dan kalsium. Modulasi ini berpengaruh pada eksitabilitas neuron, mengurangi terjadinya pelepasan impuls saraf yang berlebihan. Yang kedua, peningkatan inhibisi gamma aminobutyric acid atau biasa dikenal dengan GABA, merupakan neurotransmitter penghambat utama di otak. Obat antiepilepsi meningkatkan efek penghambatan GABA melalui beberapa mekanisme, yaitu peningkatan langsung pada reseptor GABA A, penghambatan transporter GAT1 GABA, penghambatan GABA transminase. Yang ketiga, modulasi pelepasan sinaptik. Obat antiepilepsi dapat memodulisasi pelepasan neurotransmitter secara langsung, misalnya dengan menghambat pelepasan vesikel sinaptik yang mengandung neurotransmitter eksitator. Contohnya adalah penghambatan protein SV2A dan alfa 2. Yang keempat, inhibisi sinap eksitator. Obat antiepilepsi dapat menghambat reseptor utamat, merupakan neurotransmitter eksitator utama di otak, sehingga penghambatannya dapat mengurangi aktivitas saraf yang berlebihan. Efek utama obat antiepilepsi adalah modifikasi mekanisme impuls neuron dan pengurangan sinkronisasi pada neuron. Ini berarti obat antiepilepsi dapat mengurangi aktivitas listrik otak yang abnormal dan mencegah penyebaran aktivitas tersebut ke area otak lainnya. Obat antiepilepsi juga efektif dalam mengobati bangkitan absen tipikal yang disebabkan oleh sinkronisasi talamokortikal. Target utama obat antiepilepsi kebanyakan adalah pada kanal kalsium, kalium, dan reseptor GABA. Toksisitas obat antiepilepsi dapat terjadi jika dosis tidak terkontrol atau digunakan dalam waktu lama. Contohnya, fenitoin dapat menyebabkan gangguan psikomotor dan penurunan daya ingat. Asam valproat beresiko menyebabkan kerusakan hati, terutama pada pasien dengan riwayat gangguan fungsi hati. Gabapentin dapat menyebabkan sedasi berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga penting untuk memantau tanda-tanda toksisitas untuk mencegah komplikasi serius. Selain toksisitas, efek samping juga sering muncul selama terapi. Contohnya, asam valproat menyebabkan kenaikan berat badan, mual, dan kerontokan rambut. Topiramat mengurangi berat badan, tetapi sering menyebabkan kesemutan di tangan dan kaki. Lamotrigine dapat menyebabkan ruam kulit. Efek samping ini sering kali muncul di awal terapi, namun biasanya berkurang seiring waktu jika terapi disesuaikan. Beberapa obat antiepilepsi tidak boleh digunakan pada kondisi tertentu, contohnya pada asam valproat. Asam valproat sangat kontraindikasi untuk ibu hamil karena resiko teratogenik yang tinggi. Pada carbamazepine tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat gangguan sumsum tulang atau yang menggunakan MAOI. Monitoring memiliki peran penting dalam terapi pengendalian kejang. Kontrol kejang dapat terjadi sebelum kadar minimum dalam rentan serum terapeutik tercapai, atau dalam beberapa kasus pasien mungkin memerlukan konsentrasi serum di luar rentang maksimum. Rentang terapeutik untuk obat antiepilepsi dapat berbeda tergantung pada jenis kejang yang dialami. Misalnya, pasien dengan kejang parsial kompleks sering membutuhkan kadar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang kejang tonik-klonik.
Oleh karena itu, perlu menentukan konsentrasi umum yang optimal untuk setiap pasien. Pemantauan ini penting untuk mendokumentasikan efek terapi, menilai tingkat kepatuhan pasien, dan menjadi panduan terapi bagi pasien dengan kondisi khusus, seperti gangguan ginjal atau hati. Selain itu, monitoring juga penting bagi wanita hamil atau pengguna kontrasepsi oral, karena kondisi ini dapat mempengaruhi kadar serum obat. Dengan pendekatan ini, terapi dapat disesuaikan agar tetap efektif dan aman sesuai dengan kebutuhan pasien.